Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa di dalam Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 23 Juli 2025. Pagi ini kita menyatu di dalam perenungan firman Tuhan melalui Yohanes 6 ayat 41 sampai 51. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan baru yang boleh kami alami di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami rindu untuk dituntun oleh firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolong kami agar dapat memahami dengan baik dan kami pun berjalan sesuai kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pagi ini dari Yohanes 6 ayat 41 sampai 51. Firman Tuhan berbunyi, roti kehidupan. Lalu bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, Akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ayah ibunya kita kenal? Bagaimana sekarang Ia dapat berkata, Aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, Jangan bersungut-sungut di antara kamu. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti kehidupan. Nenek moyangmu makan manna di padang gurun, dan mereka mati. Inilah roti yang turun dari surga. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang akan kuberikan untuk hidup dunia ialah dagingku. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini yaitu percaya dan menerima roti hidup. Ayat bacaan hari ini merupakan penggalan dari perikop Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup. Dalam pengajarannya, Yesus memperkenalkan dirinya kepada orang banyak sebagai roti kehidupan yang telah turun dari sorga. Ia datang untuk memberikan hidup kepada setiap orang yang datang kepadanya. Namun sayangnya, orang-orang yang datang kepada Yesus mendengarkan pengajarannya memiliki motivasi yang salah. Mereka mencari dan datang kepada Yesus karena urusan perut, bukan karena ingin sungguh-sungguh mengenal Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa. Klaim Yesus atas dirinya sebagai roti kehidupan yang telah turun dari surga menimbulkan reaksi sungut-sungut dan kecewa dari orang banyak. Kendati pun Yesus telah mengadakan berbagai mujizat di depan mata mereka yang dapat membuktikan kebenaran klaim dirinya sebagai roti hidup yang telah turun dari surga. Namun orang banyak tetap terus berada dalam ketidakpercayaan mereka. Melihat ketidakpercayaan dan sungut-sungut gerutan orang banyak, Yesus selalu menegaskan bahwa tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Artinya, tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Artinya, tidak seorang pun dapat datang kepada Kristus atas kemauannya sendiri. Bapa yang memanggil dan menariknya, jadi untuk mengenal Yesus, mutlak diperlukan pengajaran dan bimbingan dari ilahi, dari Bapa sendiri. Kita sebagai orang percaya senantiasa membutuhkan bimbingan ilahi dalam kehidupan kita agar kita semakin teguh beriman kepada Yesus.
Sang roti kehidupan yang telah turun dari sorga, dari Bapa. Kita yang menerima dan percaya kepadanya akan ambil bagian dalam hidup kekal yang dianugerahkannya. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu boleh kedengaran di tengah-tengah kami ya Tuhan, karena kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu yang menguatkan kami. Ajar kami untuk selalu mengakui dosa-dosa kami di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan untuk segala dosa dan perbuatan kami yang sering melawan kehendak Tuhan dan selalu menyakiti hati sesama. Kami mohon Tuhan, Engkau sertai kami hari ini akan pelayanan, pekerjaan atau aktivitas kami hari ini, baik yang beraktivitas dalam rumah maupun yang beraktivitas di luar rumah. Kami juga berdoa buat umat-Mu yang sedang sakit, kiranya Tuhan jamah mereka, berikan pengharapan dan ajar mereka percaya bahwa Tuhan akan membebaskan mereka dari penyakit yang mereka derita. Yang sedang bergumul untuk berbagai macam persoalan hidup, yang berduka kiranya Tuhan hiburkan. Yang menikmati pertambahan usia juga keberhasilan, kiranya Tuhan sempurnakan sukacita mereka dan mereka boleh bersyukur dalam segala hal. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini, bahkan sepanjang hidup kami. Kiranya Tuhan menuntun kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.